Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di ASOGI, apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. ASOGI merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh HOGI dan menjadi wadah diskusi seputar permasalahan dan kasus-kasus terkait onkologi ginekologi. Alhamdulillah tidak terasa sore ini sudah memasuki serinya yang ke-91 dan tetap bersama saya Dr. Hoirinisa sebagai host yang akan menemani sore Anda berbincang-bincang tentunya bersama ASOGI. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada rekan sejawat dokter, SPOG, ginekolog onkologi, serta para guru besar yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk join mengikuti ASOGI dari minggu ke minggunya. Dan kurang lebih selama 1 jam ke depan, kita akan sama-sama mendiskusikan satu topik tentunya bersama para narasumber yang sudah pakar di bidangnya. Namun seperti biasa, sebelum memulai diskusi, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu dua orang narasumber dan moderator yang telah berkenan hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama yaitu yang sudah tidak asing, yang selalu mengawal acara ASOGI dari minggu ke minggunya, Dr. Taufan Widya Utami, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dari RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo dan sekaligus sebagai Sekjen HOGI. Selamat sore Dr. Taufan. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Nisa, Dokter Burham, Dokter Andika, dan semua teman-teman. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, terima kasih dokter. Baik, untuk narasumber kita yang kedua, Dr. Andika Adi Saputra, Mas spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi, magister kesehatan. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari RSUD Abdul Wahab Sahrani, Kalimantan Timur. Selamat sore, Dr. Andika. Oke, masih mute kamu kelihatannya. Sore, Masih dok. dokter. Sore dok. Sore. Baik. Dan yang bertindak sebagai moderator kita pada sore hari ini yaitu Dr. Burham Warsito, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada dan di RSUP Dr. Sajito, Yogyakarta. Selamat sore, Dr. Burham. Selamat Sehat, sore, dok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih, dokter. Seperti biasanya, seluruh peserta ASOGI yang hadir akan mendapatkan sertifikat ber-SKPID dan untuk kehadiran peserta akan tercatat secara otomatis melalui sistem Zoom sehingga tidak perlu lagi untuk mengisi link absensi. Selama acara, kami harapkan kepada seluruh partisipan untuk bisa berinteraksi secara aktif dengan para narasumber, baik dengan mengajukan pertanyaan secara langsung, dengan menekan tombol raise hand terlebih dahulu, atau bisa menuliskan pertanyaannya di fitur Q&A yang telah kami sediakan. Dan mengawali bulan Oktober ini, kita akan membahas bagaimanakah manajemen pada kasus dengan hiperplasia endometrium. Dan nampaknya ini merupakan salah satu topik perbincangan yang sangat seru, karena sangat sering sekali kita dapatkan kasus-kasus di mana wanita datang dengan gejala perdarahan abnormal pada uterus, baik pada masa reproduktif maupun pasca menopause. Namun sebelum kita beralih pada diskusi, saya akan mengundang Sekjen HOGI untuk membuka acara dan sekaligus memberikan sambutan kepada Dr. Taufan Widya Utami, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Dokter Nisa. Selamat sore. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam hormat, warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. salam hormat, salam sehat Dokter Burham, Dokter Andika, dan teman-teman, profesor, dokter, sejawat dimanapun berada. Berbahagia sekali dan syukur alhamdulillah kita selalu panjatkan ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang begitu luar biasa ya sehingga kita masih diizinkan oleh Allah untuk berada pada kondisi yang baik ya dalam kondisi mudah-mudahan sehat walafiat lahir batin ya. Baik, jadi pada kesempatan sore hari ini memang kita beranjak pada luar biasa ya ASOGI seri ke-91. Izinkan saya mewakili Ketua Umum kita Dr. Brahmana dan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada teman-teman yang sudah begitu setia ya mengikuti Ini acara yang ada kita suara nih. selalu nanti-nantikan pada hari Rabu sore pukul 15.30 sampai 16.30 waktu Indonesia Barat ya. Jadi
Pada kesempatan ini kita akan berdiskusi tentang manajemen hiperplasia endometrium gitu ya. Betul, tadi disampaikan Dokter Nisa, isu ini luar biasa, sangat seru ya rasanya. Ini adalah di praktek sehari-hari teman sejawat, baik SPOG non-onkologi maupun kami dari onkologi juga kerap sekali menerima pasien-pasien dengan permasalahan diagnosis ini begitu ya. Bagaimana nanti kita mengupas bagaimana tepatnya kita melakukan manajemen terhadap berbagai macam hiperplasia endometrium, dan tentu nanti kita akan lihat updatingnya ya, klasifikasi yang dulu seperti apa, kemudian saat ini klasifikasinya ternyata seperti apa perkembangannya, kemudian bagaimana kita bisa menajamkan ya diagnosis, kemudian juga pastinya melakukan tata laksana yang tepat kepada pasien yang kita hadapi begitu. Saya mendapatkan laporan hingga sore hari ini, alhamdulillah registran mencapai 486, luar biasa ya. Jadi kalau kita melihat sampai ASOGI saat ini, topik ini rasanya sudah berulang sebenarnya ya. Jadi ASOGI seri ke-8 dan seri ke-74 begitu ya. Jadi waktu itu seputar hiperplasia endometrium dan tata laksana hiperplasia endometrium. Jadi sudah cukup banyak dikupas dan kami mencatat apa-apa yang masih menjadi diskusi yang hangat atau kegalauan di lapangan begitu ya. Jadi saya rasa tidak banyak saya membuka untuk sambutan ini. Nanti kita akan nantikan sesi diskusi ini serius tapi santai ya. Jadi dengan semangat kita untuk mudah-mudahan kita senantiasa bisa menjadi dokter yang tampil cukup ini ya sangat-sangat dipercaya oleh pasien yang kita tata laksana, dan juga pastinya meningkatkan kesehatan reproduksi perempuan di Indonesia. Ya, tentu nanti kita akan membahas berbagai pilihan ya, treatment option pada hiperplasia endometrium ini. Terima kasih banyak, itu saja. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih sekali kepada Mas Alan ya yang di balik layar, Dokter Birama, juga Mbak Lucy ya, yang teman-teman yang selalu begitu konsisten ya mengawal acara ini hingga sampai mendekati 100 ya, Dokter Burham, Dokter Andika. Terima kasih sekali lagi, kami nantikan apresiasi ataupun evaluasi ataupun kritik saran yang konstruktif bagi perbaikan acara yang kita banggakan ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti acara ASOGI ini. Saya kembalikan ke Waalaikumsalam. Baik, terima kasih banyak Dr. Tovan. Baiklah, saya tidak akan berlama-lama lagi. Selanjutnya kita akan memasuki kepada sesi diskusi. Kami persilakan kepada moderator Dr. Burham Wasito, spesialis obstetrik ginekologi subspesialis onkologi, untuk memandu jalannya pemaparan serta diskusi. Monggo silakan Dr. Burham. Baik, terima kasih Dr. Tovan, Dr. Kayanisa, teman sejawat yang lain, Dr. Sore ini kita akan membicarakan mengenai manajemen hiperplasia endometrium. Saya kira masalah ini banyak masalah dalam situasi borderline, situasi yang kurang banyak bisa menentukan tindakan yang lebih akurat, maka kelihatannya sangat-sangat banyak manfaatnya bagi kolega kita, khususnya di daerah, menghadapi kasus-kasus pasien yang ada sekarang. Mudah-mudahan nanti dari paparan dari Dr. Tovan akan bisa memberikan suatu guideline, suatu pegangan dari kolega kita yang ada di daerah. Kalau di daerah center saya kira mungkin akan lebih mudah, lebih banyak, dan bisa. Baik, mungkin Dr. Tovan sudah siap, silahkan. Ya, saya mempersilakan kepada Adinda, Dokter Andika terlebih dahulu, mungkin Dokter Burham. Oh ya, mau Dokter Andika lebih dulu, silahkan Dokter Andika. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Tovan, Dr. Burhan, Dr. Nisa, dan seluruh jajaran onkologi. Pada hari ini kita akan masuk ke dalam ASOGI seri ke-91 dengan tema manajemen hiperplasia endometrium. Saya izin sharing PowerPoint ya. Maaf dok, saya pakai dua device dok, karena kebetulan laptop bermasalah dok. Oke.
Ya, saya mulai dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti yang kita tahu bahwa endometrial hyperplasia adalah suatu keadaan yang mungkin teman-teman sejawat OBGYN umum juga akan sering dapatkan di praktek dalam kegiatan sehari-harinya. Dan untuk saat ini terjadi perubahan dari yang awalnya kita klasifikasikan dia sebagai 4, sekarang berubah cuma klasifikasinya menjadi 2. Dan terapinya pun untuk saat ini agak sedikit ada perubahan. Saya mulai saja dok. Ini dari segi epidemiologi. Belum jalan dok ya? Oke, ini dari segi epidemiologi bahwa angka kejadian dari endometrial hyperplasia itu meningkat seiring usia, di mana diperkirakan terjadi dari sekitar 133 dari 100.000 wanita setiap tahunnya. Dia jarang pada usia di bawah 30 tahun dan dia angka puncak kejadiannya itu di usia antara 50 sampai 54 tahun. Ini ada penelitian di Rumah Sakit Husein Palembang Hospital dari jumlah kasus histopatologi sebanyak 28.278 kasus itu merupakan suatu endometrial hyperplasia, di mana persentasenya kurang lebih 0,98%, jadi tidak terlalu banyak. Di mana ditemukan angka usianya itu paling banyak di usia 45 sampai 49 tahun. Ini yang kedua, di penelitian di Surabaya, didapatkan dari 560 sampel, pada saat dilakukan pemeriksaan histopatologi, didapatkan fase proliferatif endometrium, di mana angka kejadian hiperplasia endometrium itu didapatkan pada usia 40 sampai 49 tahun. Baik dia tipikal maupun dia non-atipikal. Dan kebanyakan didapatkan dia pada usia 50 sampai 59 tahun. Ini gambarannya, bahwa yang kita ketahui bahwa hiperplasia endometrium adalah keadaan di mana hormon estrogen itu akan bekerja, atau unopposed estrogen namanya yang kita kenal dalam sehari-hari kita, di mana hormon estrogen itu tidak terlawankan, artinya tidak ada hormon progesteronnya. Inilah yang menyebabkan terjadinya penebalan dari endometrium. Jadi estrogenic stimulation pada endometrium yang dimana estrogen tidak terlawankan oleh progesteron. Inilah yang menyebabkan terjadinya fase proliferasi pada epitel glandular, sehingga didapatkan satu penebalan dinding endometrium. Ini merupakan faktor resikonya, ada beberapa. Yang pertama adalah body mass index. Dikatakan bahwa pada wanita yang mengalami obesitas, apalagi dia termasuk obesitas tipe 1 atau tipe 2, resiko untuk menjadi suatu hiperplasia itu lebih tinggi dibandingkan pada mereka yang BMI-nya dalam batas normal. Yang kedua, PCO. Yang kita ketahui bahwa keadaan PCO adalah keadaan di mana hormon androgennya lebih tinggi dibandingkan hormon estrogennya, sehingga keadaan di ovarium itu dia bersifat androgenik. Nah, yang kita ketahui bahwa ada satu proses perubahan dari hormon androgen menjadi suatu hormon estrogen. Tapi estrogennya adalah estrogen tipe 1. Nah, sehingga akibat peningkatan dari hormon estrogen inilah salah satu juga faktor pemicu PCO ini bisa menyebabkan terjadinya hiperplasia. Yang ketiga, granulosa sel tumor, yang merupakan salah satu kanker ovarium tipe Sexport. Yang kita ketahui juga bahwa sel kanker ini dia akan menstimulus dari hormon estrogen, sehingga juga pada pasien-pasien dengan granulosa sel tumor biasanya kita dapatkan adanya hiperplasia endometrium. Yang berikutnya adalah drug induced, baik menggunakan hormon replacement therapy maupun tamoxifen. Jadi pada keadaan-keadaan di mana perempuan biasanya dengan kanker payudara yang mendapatkan terapi kemoterapi dengan tamoxifen, biasanya kita dapatkan pada saat kita melakukan pemeriksaan transvaginal USG itu adalah penebalan dari dinding endometrium. Yang terakhir adalah nullipara. Ini jelas karena pada wanita yang tidak pernah hamil, paparan terhadap estrogen itu akan berlangsung secara terus-menerus. Jadi ini beberapa faktor risiko yang bisa menstimulasi terjadinya hiperplasia endometrium. Ini adalah bagaimana kita mendiagnosis suatu hiperplasia endometrium. Jadi dari beberapa referensi yang saya dapatkan, yang paling sering kita pakai adalah menggunakan transvaginal. Jadi pada wanita yang premenopause biasanya kita pakai patokan lebih daripada 1 cm. Jadi kalau lebih daripada 1 cm, ukuran dari endometrial line itu kita katakan sebagai hiperplasia. Sedangkan pada wanita yang postmenopause, kita pakai patokan itu adalah lebih daripada 0,5 cm. Yang kedua, alat bantu yang kita bisa gunakan juga stereoskopi.
Biasanya kita gunakan histeroskopi ini jika pada saat kita melakukan biopsi secara direct dengan menggunakan kuretase begitu tidak didapatkan sampling. Biasanya dengan menggunakan histeroskopi itu bisa lebih membantu karena kita bisa lebih fokus daerah mana yang mengalami suatu penebalan. Jadi lebih jelas untuk melakukan pengambilan sampelnya. Dan yang golden standarnya itu adalah jelas histologi analisis. Jadi dengan biopsi kita bisa menegakkan suatu hiperplasia endometrium. Nah, ini klasifikasi. Jadi tahun 94 WHO mengklasifikasikan hiperplasia endometrium itu menjadi 4 kelas. Ada simple hiperplasia, ada kompleks hiperplasia, ada simple with atypia, dan kompleks with atypia. Yang mana kita ketahui bahwa ini ada masing-masing angka resikonya. Mungkin dapat dilihat di sini bahwa dengan simple itu angka resiko menjadi suatu cancer itu adalah 1%. Kompleks 3%, simple with atypia 8%, dan kompleks with atypia itu sekitar 29% resiko untuk berkembang menjadi suatu keganasan. Namun di tahun 2014 terjadi perubahan klasifikasi dari WHO sendiri, jadi cuma dibagi menjadi 2 saja, hiperplasia without atypia dengan hiperplasia with atypia. Dengan angka resiko yang jauh berbeda, di mana hiperplasia without atypia itu dia kurang daripada 1% angka menjadi suatu keganasan, sedangkan kalau dengan with atypia itu kurang lebih hampir sekitar 60%. Maka di sini nanti dari terapinya juga akan sangat berbeda secara signifikan penata laksanaan antara without atypia ataupun with atypia. Ini terapinya, ini mungkin yang lebih penting pada saat kita Jadi pada wanita dengan hiperplasia without atypia, pilihan pertamanya itu adalah observasi. Kenapa dilakukan observasi? Karena angka kejadiannya menjadi suatu keganasan itu sangat kecil, kurang daripada 5% untuk menjadi suatu keganasan. Dan dia kurang lebih sekitar 70-80% dia akan regresi spontan. Makanya pada hiperplasia without atypia, biasanya kita melakukan observasi. Yang kedua, pilihannya itu bisa menggunakan progesteron. Kapan kita pilih progesteron pada hiperplasia without atypia? Jika pada wanita yang telah kita observasi itu tidak mengalami suatu perubahan dari hiperplasianya, atau misalnya dia masih tetap ada keluhan perdarahan yang berlangsung terus-menerus, sehingga terapi progesteron itu merupakan second option pada wanita dengan hiperplasia without atypia. Biasanya pemberian progesteron ini kita lakukan selama 6 bulan. Jadi selama 6 bulan kita berikan terus progesteron, dan pilihannya kalau untuk hiperplasia without atypia itu ada 2. Bisa kita menggunakan levonorgestrel intrauterine system, atau yang kita dapat selama ini adalah Mirena. Itu merupakan pilihan pertama. Yang kedua bisa menggunakan oral kontrasepsi. Jadi kita penggunaannya itu selama 6 bulan. Ini dari jurnal ya, penanganan dari hiperplasia endometrium. Ini obat-obatannya, jadi kita bisa menggunakan medroxyprogesterone acetate. Kalau agak susah kita mendapatkan Mirena, karena Mirena mungkin harganya agak mahal, mungkin kita bisa menggunakan DMPA, suntikan yang 3 bulan itu. Itu juga bisa menggunakan salah satu pilihan untuk terapi orang-orang dengan hiperplasia endometrium. Jadi ini bisa progesteron, bisa medroxyprogesterone acetate, bisa megestrol acetate, atau levonorgestrel IUD. Jadi yang pilihan utamanya itu sebenarnya adalah levonorgestrel IUD. Karena dari beberapa penelitian setelah dilakukan follow up dengan menggunakan LNG dibandingkan dengan oral ataupun suntikan, jauh angka regresinya itu pada LNG, pada levonorgestrel ini. Jadi pilihan dari beberapa referensi dikatakan penggunaan IUD intrauterine, khususnya Mirena itu memberikan hasil yang jauh lebih maksimal dibandingkan pilihan hormonal lainnya. Yang kedua, kalau kita berbicara tentang hiperplasia with atypia, terapi pertamanya itu adalah histerektomi. Karena kenapa yang tadi kita ketahui, maaf dok, belum berubah dok. Nah ini, ya, jadi lini pertamanya untuk hiperplasia with atypia itu adalah histerektomi. Karena yang seperti yang kita ketahui bahwa angka kejadian atau suatu progresi menjadi suatu cancer itu sekitar kurang lebih 60%. Jadi ini merupakan salah satu alasan kenapa pada wanita yang dihasilkan dari hasil biopsinya itu hiperplasia with atypia, lini pertama penanganannya adalah histerektomi. Tindakan ovarektomi itu bersifat individual. Artinya kenapa? Karena pada wanita-wanita yang mempunyai potensi adanya keganasan pada ovarium, ini yang perlu kita pertimbangkan. Apakah perlu kita melakukan pengangkatan sekalian dengan ovariumnya. Namun pada wanita-wanita mungkin yang post menopause, mungkin tindakan HTSOB itu merupakan pilihan yang utama. Tapi pada wanita yang mungkin masih pre-menopause,
yang mungkin masih mengharapkan ada efek hormonal dalam tubuhnya, ini yang harus kita pertimbangkan. Tapi jangan lupakan bahwa salah satu kanker ovarium yang granulosal sel tumor itu dia mengsekresikan hormon progesteron. Jadi juga terjadi penebalan. Jadi itu bersifat individual. Jadi harus betul-betul kita menilai apakah kita melakukan pengangkatan ovarium atau tidak. Yang berikutnya, tindakan ablasi endometrial itu tidak direkomendasikan karena dari referensi dikatakan angka kesembuhannya itu rendah. Yang kedua adalah ada bagian mungkin yang tidak terablasi dengan menggunakan endometrial ablasi, dan angka rekurensinya juga jauh lebih tinggi jika kita melakukan endometrial ablasi. Jadi endometrial ablasi itu tidak dianjurkan pada kasus-kasus hiperplasia endometrium. Nah, pada mereka yang mungkin masih mengharapkan, khususnya pada wanita yang masih premenopause atau mungkin masih dalam fase fertilitas, masih mengharapkan anak, pilihan LNG itu merupakan suatu first line terapinya pada mereka dengan atipia tapi masih mengharapkan untuk mempertahankan angka kesuburannya. Ini dia. Ini mungkin ada sedikit dok, ada sedikit bagan dok yang saya rangkum dari beberapa, saya izin dok, saya stop sharing dulu. Dari beberapa referensi saya rangkum menjadi suatu bagan. Maaf dok. Izin saya sharing dok. Oke, saya perbesar. Oke. Jadi jika kita mendapatkan suatu perdarahan uterus abnormal, maka yang kita lakukan adalah yang pertama adalah kita harus memastikan dulu apakah itu suatu perdarahan memang berasal dari endometrium atau ada penyebab lainnya. Karena kadang-kadang kita di praktek kita sehari-hari, pemeriksaan dalam itu jarang kita lakukan. Padahal itu adalah hal yang penting. Jadi kita pastikan dulu apakah memang dia di mulut rahimnya tidak ada masalah, apakah ada polip atau ada miom gugur atau yang lainnya. Jika memang tidak, terus kita melakukan TVS dan dapatkan adanya penebalan dengan tadi kriterianya pada premenopause itu lebih daripada 1 cm, pada postmenopause itu lebih daripada 0,5 cm. Kemudian kita bisa melakukan direct biopsi untuk menentukan tipe dari hiperplasia ini sendiri. Oke, jika memang kita dapatkan suatu hiperplasia endometrium, maka kita harus bedakan apakah dia without atypia atau with atypia. Jika dia without atypia, pilihan tadi yang sesuai tadi saya jelaskan bahwa dia bisa dilakukan observasi. Namun jika dari observasi itu gagal, artinya ada perdarahannya masih berlangsung terus-menerus, terus setelah kita melakukan observasi mungkin sekitar 3 bulan, malah pasiennya itu tidak terjadi perbaikan, di mana mungkin hasil biopsinya juga tetap dengan atypia atau without atypia, maka pilihannya keduanya adalah kita menggunakan Mirena atau LNG. Nah, jika setelah kita melakukan observasi atau penggunaan LNG itu gagal, maka pada wanita-wanita dengan hiperplasia without atypia kita bisa melakukan histerektomi. Jadi ini ada beberapa kriteria kita melakukan histerektomi pada wanita yang hiperplasia without atypia. Yang pertama adalah pada mereka yang tidak menginginkan lagi fertilitasnya. Yang kedua, dia berkembang menjadi atypical hiperplasia selama fase follow up. Jadi follow up-nya pada pasien-pasien dengan hiperplasia without atypia itu kurang lebih sekitar 6 bulan. Jadi 3 bulan pertama, selama 6 bulan kita follow up. Jadi setelah penggunaan selama 6 bulan terus kita follow up dengan melakukan biopsi lagi. Jika tidak ada perubahan, bahkan dia berkembang menjadi suatu atypical, maka itu merupakan suatu indikasi dilakukan histerektomi. Yang kedua, tidak ada perubahan hiperplasianya selama 12 bulan terapi, baik dengan observasi maupun dengan menggunakan LNG. Yang ketiga, dia relapse. Setelah kita pemberian progesteron selama 6 bulan, ternyata kembali lagi. Jadi mungkin setelah 3 bulan kita observasi negatif, terus ternyata setelah 12 bulan ada keluhan perdarahan lagi, terus kita melakukan biopsi kembali, ternyata hasilnya kembali dengan hiperplasia. Maka itu indikasi kita memberikan tindakan histerektomi. Yang ketiga, adanya perdarahan yang persisten atau perdarahan terus-menerus pada pasien dengan hiperplasia without atypia. Dan yang terakhir adalah tidak ada perubahan selama kita melakukan observasi pada pasien-pasien dengan without atypia, atau mungkin dia ada komplikasi selama pengobatan dengan progesteron. Mungkin dia tidak terlalu ada efek samping yang berlebihan sehingga pasiennya mungkin komplain dan tidak mau meneruskan terapi dengan progesteronnya. Jadi kita tawarkan dia apakah dia pengen dilakukan tindakan histerektomi. Jika mereka dengan with atypia, yang tadi seperti saya bilang bahwa first line-nya itu adalah kita lakukan adalah
bisa dengan ILNG pada mereka yang masih mengharapkan fertilitasnya, tapi pada mereka yang sudah tidak ingin lagi fertilitasnya, biasa kita melakukan hysterektomi. Dan biasanya penggunaan LNG ini kita berikan kita observasi selama 3 bulan. Jadi perbedaan antara without atypia itu kita observasi dia atau follow up setelah 6 bulan. Kalau with atypia itu setiap 3 bulan. Jadi biasanya kita pakai patokan itu 2 kali negatif dalam observasi, baru kita melakukan observasi follow up jangka panjang. Biasanya sampai 5 tahun penggunaan dari LNG ini. Jadi itu perbedaannya, satu kita follow up setiap 6 bulan yang without atypia, yang satunya itu kita follow up setiap 3 bulan yang with atypia. Mungkin itu saja dari saya, Dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Andika Adisaputra Ahmad dari Samarinda ya. Siap, Dok. Samarinda, Dok. Oh ya, ya. Cukup lengkap, bagus, termasuk sudah ada algoritmanya. Baiklah, kita lanjutkan dulu ke Dr. Tovan ini, bosnya kita. Silakan Dr. Tovan. Ya, baik. Terima kasih, Dokter Burham. Slide saya sudah kelihatan belum ya? Sudah, Dok. Sudah ya? Oke. Sudah terlihat ya, seperti saya ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dokter Burham. Waalaikumsalam. Ya, ini senior saya, mudah-mudahan sehat selalu, Dok. Ya, Dokter Andika, juga Adinda yang baik hati nih, Dokter Nisa ya. Jadi tadi saya rasa beban saya sudah jauh berkurang. Dokter Andika sudah begitu sangat lengkap ya menjelaskan tentang hiperplasia endometrium ya, bagaimana dari overview ya, bagaimana faktor risikonya dan segala macam ya epidemiologi. Jadi saya tidak akan mengulang apa yang sudah disampaikan oleh Dokter Andika ya, jadi mungkin akan meng-highlight saja beberapa hal yang terkait dengan evidence ya. Jadi pada sore hari ini kita mungkin paparan saya sangat singkat saja karena mudah-mudahan bisa lebih banyak diskusi ya tentang manajemen hiperplasia endometrium ya. Jadi ini adalah outline yang akan saya sampaikan. Tentu saja kita tak kenal sama kata sayang ya. Jadi kita harus tahu apa sih definisi dari hiperplasia endometrium tadi ya. Kemudian apa saja faktor risiko karena terkait dengan bagaimanapun kita kalau bicara dengan endometrial hiperplasia artinya ini adalah suatu natural history atau perjalanan penyakit menuju CA endometrium tipe 1 yang sebenarnya sangat bisa dicegah begitu ya. Bagaimana kita bisa mengenali faktor risiko yang terkait dengan pasien sehingga tidak menjadi suatu masalah ya terkait dengan keganasan pada endometrium ini ya. Kemudian tadi sudah dijelaskan klasifikasinya, apa saja perkembangannya dan manajemennya ya. Jadi pertama kita sudah lihat tinjauan singkat saja. Inilah suatu sebenarnya summary dari apa yang kita akan diskusikan ya. Mulai dari kita mengenal sekarang adalah preventive medicine ya. Jadi endometrial itu saat ini klasifikasi yang terbaru di tahun 2023 ESGO ESMO Estro yang menyatakan bahwa klasifikasi tidak cukup lagi cuma estrogen dependent estrogen independent ya. Jadi saat ini berkembang menjadi molecular classification. Jadi kita harus mengetahui mutasi genetik yang terjadi pada endometrium dan itu terkait dengan prognosis nantinya ya. Jadi memang ini terkait juga dengan familial. Jadi Lynch type itu merupakan salah satu yang harus kita bisa surveillance ya, kita pantau begitu. Jadi kita jelas ya endometrial hyperplasia itu adalah suatu overgrowth atau proliferasi yang berlebihan dari suatu endometrium ya, dari satu spektrum dari mulai yang jinak sampai suatu keganasan ya. Jadi kalau kita bisa lihat di sini beberapa faktor risikonya adalah tadi sudah disampaikan estrogen. Berapa sih relatif risknya estrogen itu kita bisa lihat. Yang paling tinggi memang estrogen itu 10 sampai 20 kali lipat ya. Sedangkan nulipara itu sampai 2 sampai 5 kali lipat ya. Kemudian diabetes itu memang dikatakan 2 sampai 3 kali lipat ya. Kemudian obesitas juga sekitar 2,5 kali lipat, polycystic ovary juga termasuk ya, tamoxifen sekitar 2,5 kali lipat ya. Jadi kita lihat di sini beberapa perkembangan ini adalah saya dapatkan dari jurnal artikel yang bagus sekali dari JGO ya, ini walaupun agak lama 2016 tapi memang ini adalah spektrum yang sekarang kita sudah tahu bahwa future target ini yang di tahun jurnal 2016 dikatakan adalah future sekarang sudah terjadi begitu ya. Jadi memang kita pakai sekarang klasifikasi endometrial cancer di tahun 2023 yang terbaru ya, mulai dari estrogen receptor ya, kemudian sampai beberapa target growth factor agent ya, sampai aromatase inhibitor dan seterusnya ya. Yang tentu kita sudah lama tahu tentang progestin ya, kemudian
beberapa hormonal terapi yang lain sampai tindakan surgical yang sesuai dengan kandidat yang kita sudah seleksi ya. Nah ini tadi sudah disampaikan, ini sebenarnya adalah suatu guideline yang nggak baru sekali ya, tapi ini sangat baik ya, kita lihat di tahun 2016 bahwa executive summary di sini jelas ya, bahwa faktor risiko dari suatu hiperplasia endometrium itu adalah terkait dengan multiple ya identifiable risk ya. Jadi risiko yang sebenarnya bisa kita identifikasi gitu ya dari beberapa faktor yang terkait dengan gaya hidup ya. Makanya kenapa di negara Eropa Barat, Amerika ya dan beberapa negara-negara yang memang kebanyakan perempuannya obes ya, endometrial hyperplasia sampai keganasan pada endometrium itu bergeser pada usia yang lebih muda ya. Sehingga ini perlu penanganan multidisipliner ya. Tadi kita sudah sampaikan faktor risiko, saya tidak akan bahas lagi. Yang paling tinggi adalah anopus estrogen, itu sampai 20 kali lipat RR-nya ya, obesitas 2 sampai 5 kali lipat, kemudian nulipara itu 2 sampai 3 kali lipat, diabetes 2 sampai 3 kali lipat sama dengan nulipara ya, tamoxifen 2,5 kali, PCOS itu sekitar 4 kali atau 3 sampai 5 kali lipat, sedangkan estrogen secreting tumors biasanya pada GCT atau granulosa sel tumor itu terkait dengan peningkatan RR 5 kali lipat ya. Nah, ini sebelumnya saya sudah bahas tadi bahwa faktor genetik itu penting, bahwa di sini beberapa mutasi genetik yang sangat menjadi faktor prognostik ketika kita melakukan molecular classification ya, sehingga memang siapapun nanti negara berkembang apapun memang dituntut untuk mengikuti perkembangan ini karena klasifikasi sekarang sudah berubah menuju molekuler pada sel endometrium ya. Nah, ini kita sudah bahas tadi beberapa perkembangan ya, sesuatu evolusi dari satu klasifikasi dari hiperplasia endometrium. Kita pernah dengar mungkin beberapa klasifikasi terkait dengan cervix ya. Kita tahu ya Bethesda ini sama dengan klasifikasi di endometrium ternyata mulai dari tahun 1961 ya, 63, 66, 72, 78, 79 dan seterusnya. Yang memang banyak yang kita anut adalah yang tahun WHO 1994 yang kemudian dibarui di tahun 2014 yaitu tidak mengenal lagi simplex atau kompleks ya, tapi with or without atipia. Tadi sudah disampaikan Dr. Andika dengan sangat baik ya. Namun nanti kita lihat beberapa rekomendasi ternyata menyatakan klasifikasi atipik atau non atipik ini ternyata memang rekomendasinya ternyata grade of recommendation-nya tidak tinggi, nanti kita bisa lihat ya. Ini di sini juga WHO 2003 namun tidak terlalu kita adopt ya. Di sini beberapa karakteristik atau arsitektur dari glandular terkait dengan proliferasi endometrium, kemudian bagaimana simple hiperplasia, kompleks hiperplasia ini sudah jelas di sini ya. Nah, tadi sudah disampaikan juga bahwa atipik itu tidak masalah karena ternyata dikatakan hanya kurang dari 50% saja akan berkembang menjadi keganasan dalam 20 tahun ya. Kemudian juga pada kondisi yang atipik ya. Mengapa ini dibedakan? Karena signifikan ya progresi menuju kansernya yaitu 30% bahkan sampai 45% ya. Nah, ini tambahan dari klasifikasi bahwa kita tahu yang namanya precancer atau prekursor dari endometrium itu AIN ya, endometrioid intraepithelial neoplasia. Jadi artinya ini adalah suatu precancer dari endometrium tipe 1 ya. Nah, saat ini kita tahu yang kita anut berubah dari 1994 yaitu WHO 2014 yaitu membedakan antara non atypical atau hiperplasia yaitu hiperplasia yang jinak atau yang langsung atypical yaitu suatu AIN ya. Jadi endometrial intraepithelial neoplasia ya. Nah, kita bisa lihat di sini sebenarnya nanti kita akan lihat RCOG sebenarnya tidak terlalu setuju dengan klasifikasi ini ya yang membedakan atipik dengan non atipik saja karena dia tidak mencerminkan suatu arsitektur glandular ya, hanya menyatakan bahwa itu memang atipik dengan non atipik saja, yaitu memang akhirnya nanti kita bisa lihat bahwa rekomendasi tingkat rekomendasinya adalah ternyata D gitu ya. Nah, kita di sini bisa belajar bahwa penentuan dari simple, kompleks, ya, simple dengan atipia atau kompleks dengan atipia yang paling besar adalah 29%, bahkan sampai 45% progresi menuju cancer. Nah, ini summary saja, tadi sudah ada, mungkin yang kita klasifikasikan saat ini menjadi 2 kategori, namun mungkin teman-teman masih bisa mempertimbangkan tadi ya, ketika menyatakan yang simple, kompleks, dengan atipia atau tanpa atipia itu bisa 1, 3, 8, sampai 29% ya. Nah, ini beberapa rekomendasi yang sangat baik ya dari RCOG ini. Bagaimana kita bisa mengklasifikasikan dari hiperplasia endometrium ya, diklasifikasikan seperti apa sih sebaiknya ya. Nah, ini kita bisa lihat nih teman-teman, tadi yang saya sampaikan bahwa ternyata WHO revise atau klasifikasi WHO yang sudah direvisi di tahun 2014 itu sebenarnya walaupun sudah direkomendasikan tapi ternyata kita bisa lihat ini grade of recommendation-nya adalah
D ya. Kalau kita bisa belajar lagi ya, melihat-lihat lagi apa saja grade of recommendation itu maksudnya apa, A, B, C, D, E gitu ya. Kalau D itu ternyata generally not recommended ya. Nanti kita akan bahas kenapa demikian ya. Jadi ini membedakan atipik dan non atipik saja ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana metode diagnostik atau pemantauan ya yang kita bisa lakukan terhadap endometrial hyperplasia? Jadi memang jelas ya, adalah endometrial sampling dengan segala macam metodenya. Kita bisa lihat evidence-nya adalah grade of recommendation B, artinya adalah generally recommended. Jadi sangat secara umum, secara general direkomendasikan. Jadi harus menegakkan dengan endometrial sampling ya. Jadi teman-teman jangan sampai AUB langsung aja hysterektomi ternyata endometrial CA. Itu banyak kami terima di lapangan yang terjadi ternyata bukan miom, ternyata adenomiosis juga tidak ada, ternyata keganasan pada endometrium. Ini saya tidak akan bahas nanti tentang berbagai endometrial sampling ya. Kemudian bagaimana suatu hiperplasia endometrium yang tanpa atipia kita tata laksana ya, dan bagaimana inisial manajemennya dari suatu hiperplasia endometrium tanpa atipia. Saya rasa tadi sudah disampaikan Dr. Andika ya. Jadi ada beberapa itu kita bisa baca di sini bersama-sama bahwa seorang perempuan yang sudah terinformasikan ya adanya risiko hiperplasia endometrium tanpa atipi yang bisa menjadi progresif walaupun dalam waktu 20 tahun itu kurang dari 5%. Jadi ini perlu dilakukan suatu penjelasan ya bahwa itu bisa terjadi regresi secara spontan ya tanpa ada misalkan intervensi apapun ya gitu. Jadi ini adalah generally recommended ya. Jadi ini adalah reversible risk factors ya, hormone replacement therapy itu tentu bukan menjadi suatu hal yang menjadi utama ya. Jadi memang dalam pengendalian misalkan risk factor apakah obesitas, sindrom metabolik dan seterusnya ya. Nanti kita bisa bahas saya rasa karena waktu ya. Jadi ini juga bagaimana first line dari medical treatment dari tanpa atipi. Di sini ada beberapa NGIUS itu adalah grade of recommendation-nya adalah A yaitu strongly recommended ya. Kemudian dengan adanya continuous progestogen itu ada misalkan MPA 10 sampai 20 mg per hari atau norepinephrine ya 10 sampai 15 mg per hari yang pada pasien menolak NGIUS itu memang generally recommended atau secara umum direkomendasikan ya. Ternyata memang yang strongly recommended adalah si NGIUS ataupun ini tadi ya, kalau cyclical progestogen seharusnya memang tidak digunakan ya karena less efektif pada kondisi seperti ini ya. Kemudian yang ini penting ya bahwa bagaimana initial management pada hiperplasia atipik gitu. Apa yang kita harus lakukan? Kalau kita lihat di sini teman-teman beberapa grade of recommendation. Jadi yang pertama adalah generally recommended ya. Perempuan dengan hiperplasia atipik itu memang disarankan ya, itu sangat dianjurkan, itu general recommended untuk dilakukan surgical, yaitu hysterektomi total. Kita tahu ya, jadi jangan sampai teman-teman maaf ya, jadi jangan subtotal ya. Kita memang kalau bisa niatnya selalu kalau hysterektomi harusnya total gitu ya, karena banyak sekali yang ternyata supraservikalnya tinggi gitu sehingga masih banyak komponen dari endometrium yang tersisa gitu ya. Karena memang kita lihat bahwa resiko terkait keganasan itu sangat tinggi, 25 sampai bahkan 45% ya, 29 sampai 45%. Nah, bagaimana dengan akses ya? Jadi kalau laparoscopik approach terhadap hysterektomi total itu dikatakan lebih dipilih ya karena pada kondisi misalkan uterusnya masih tidak besar ya, masih kecil gitu sehingga less perawatan lebih singkat ya, nyeri postoperatif juga lebih ringan walaupun pada kondisi berapa surgical teknik laparotomi pun comparable sebenarnya ya dalam hal adesi juga ya. Kemudian di sini juga grade of recommendation ada C, artinya insufficient evidence ya. Jadi tidak ada keuntungan ya dari analisis VC ya pada kondisi atipikal ya. Jadi kita kalau atipik, kalau yakin cepat tata laksananya nggak perlu VC gitu. Jadi ini hanya meningkatkan secara cost pembiayaan dan tidak juga pastinya perlu untuk dilakukan laparotomi rutin karena ini adalah suatu precancer ya. Nanti kita yang lain boleh kita bahas ya pertanyaan. Nah ini adalah manajemen beberapa pilihan yang masih menganut simple, kompleks ya dengan tanpa atau dengan atipik. Kita pendekatannya pasti pre atau postmenopausal atau fertility preserving atau bagaimana nanti kita akan diskusikan. Tadi sudah dibahas oleh Dr. Andika. Saya rasa ini juga manajemen yang terbaru. Nanti mungkin teman-teman saya sarankan untuk membuka New Zealand ya, New Zealand Guideline. Ini bagus sekali tahun 2023. Mereka memilah antara hiperplasia endometrium atipik yang bahkan sudah menjadi endometrium low risk ya. Jadi itu bagaimana terapi konservatifnya dengan high dose progestin dan seterusnya itu ada di tahun 2023. Ini adalah guideline yang terbaru dari New Zealand ya. Sedangkan ACOG ini juga beberapa surgical management, kemudian follow up saya rasa tidak perlu saya sampaikan secara detail ya. Dan ini beberapa treatment option ya, baik merupakan satu progestin terapi, kemudian
selain progestin maupun GnRH terapi nanti kita akan diskusikan pada seleksi kasus seperti apa ya. Dan ini adalah dosis-dosisnya yang kita sudah tadi sampaikan oleh Dr. Andika. Saya rasa itu penyampaian saya karena ini sebenarnya bukan paparan yang kita utamakan, namun pada sesi diskusi nanti ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk inspirasi diskusi. Terima kasih Dr. Burhan. Saya serahkan kepada Dr. Burhan sebagai moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Tovan, cukup lengkap saling mengisi dengan Dr. Andika tadi. Jadi kelihatannya lengkap, tetapi mungkin ada masalah atau kendala. Silahkan kolega kita yang di lapangan, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dulu sebelum kita berdiskusi. Ada yang sudah ingin mempertanyakan? Ada 5 pertanyaan, dokter, yang sudah masuk ini. Ya. Ini izin saya bacakan ya. Ini yang pertama dari Anonymous. Ini dari Dr. Ayub, Dokter Internship. Izin bertanya kepada Dr. Andika. Apa klinis yang tampil pada pasien dengan hiperplasia endometrium yang paling menonjol dan bisa dikenali oleh dokter di FKTP khususnya puskesmas, menimbang keterbatasan alat? Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah tidak mens lebih dari 3 bulan berturut-turut bisa dicurigai juga sebagai hiperplasia endometrium? Oke, saya jawab ya, dok ya. Oke. Jadi gejala khasnya untuk hiperplasia endometrium biasanya adalah satu, dia keluhannya adalah biasanya dia tidak haid emang. Kadang-kadang dia datang wanita dengan tidak haid, mungkin memanjang lebih daripada 3 bulan apa semuanya. Atau yang kedua, kadang-kadang juga dia datang dengan keluhannya adalah perdarahan. Jadi seperti yang kita tahu kan bahwa hiperplasia endometrium adalah penebalan dari dinding endometrium. Jadi ada waktunya mungkin dia datang pada masa masih terjadi penebalan di mana haidnya belum terjadi. Namun juga kan kita tahu bahwa salah satu keluhan itu dinamakan sebagai withdrawal bleeding. Jadi ada yang kadang-kadang datang dengan perdarahan yang banyak sekali. Tapi sebagian besar pasien-pasien dengan hiperplasia biasanya dia datang dengan keluhan adalah perdarahan pervaginal. Nah, biasanya itu dialami pada wanita-wanita di atas usia 35 tahun. Karena kita tahu bahwa pada wanita-wanita di atas umur 35 tahun, biasanya keadaan ataupun kejadian di mana anupos estrogen itu sudah mulai terjadi. Di mana dia faktor hormonalnya sudah mulai tidak seimbang, sehingga hormon estrogennya itu bekerja lebih dominan dibandingkan hormon progesteronnya. Mungkin teman-teman yang tahu bahwa dalam mekanisme haid itu kan pada saat dimana tidak terjadi ovulasi, maka progesteron tidak terbentuk, sehingga hanya terbentuk adalah hormon estrogen saja. Mungkin itu. Yang kedua, masalah dok? Sepertinya udah terjawab dok tadi. Tidak mens 3 bulan apa bisa dicurigai sebagai hiperplasia endometrium? Oke, bisa. Jadi kalau bagi teman-teman, kan mungkin teman-teman di FKTP sekarang di puskesmas itu kan sudah disediakan tentang USG juga. Jadi yang pertama ya, kalau misalnya dia tidak haid 3 bulan, mungkin saja kita curigai sebagai suatu hiperplasia. Namun yang terpenting kita pastikan dulu apakah dia hamil atau tidak. Jadi kalau ada wanita datang dengan kita dengan keluhan tidak haid, ya pasti yang pertama yang kita pikirkan adalah hamil dulu. Kalau dia sudah menikah ya. Jadi artinya selalu kita harus dulu melakukan test pack, pastikan dia hamil atau tidak. Setelah memang kita pastikan dia tidak hamil, baru mungkin kita ada kecurigaan ke arah penebalan di dinding rahim. Mungkin itu saja, terima kasih. Oke. Mungkin Dr. Tovan ada tambahan lagi? Ya, terima kasih Dr. Burhan. Rasanya sudah lengkap ya. Namun saya ingin sekali untuk menambahkan sistematika berpikir ya. Jadi kalau kita jangan berpikir langsung endometrial hyperplasia misalkan ya, tapi selalu ingat sistematika palm coin ya, kan AUB. Biasanya kalau kita pada premenopausal, kita bicara AUB, baik struktural maupun non-struktural, palm coin gitu ya. Jadi makanya di komponen palm coin ini adalah di M ya, malignansi itu adalah yang endometrial hyperplasia sampai keganasan pada endometrium, malignansi gitu ya. Jadi kalau kita cerita gimana sih mencurigai suatu AUB yang mengarah kepada keganasan endometrial hyperplasia dulu deh gitu ya. Biasanya pada endometrial hyperplasia itu sifatnya cyclical predictable gitu ya. Jadi memang dia sifatnya pada fase-fase menstruasi gitu ya. Biasanya juga dulu mungkin teman-teman pernah dengar klasifikasi yang menorrhagia, hipermenore segala macam ya. Kalau menorrhagia kan itu memanjang, hipermenore itu pada suatu hari banyak gitu. Biasanya begitu, hiperplasia itu memanjang dan banyak biasa, tapi itu sudah tidak dipakai lagi. Namun itu mudah untuk kita deteksi ya ke arah mana.
mana. Kalau polip biasanya intermenstrual ya, jadi unpredictable gitu ya. Jadi dia sifatnya non predictable. Nah, bagaimana tadi kalau misalkan pasien 3 bulan tidak haid ya, kita berpikirnya unopposed estrogen gitu ya, apalagi dia dengan obesitas ya, mungkin itu terkait dengan PCOS ya. Unopposed estrogen aja sudah sampai RR-nya 10 sampai 20 kali ya untuk menderita suatu endometrial hyperplasia. Sedangkan PCOS sendiri 4 kali lipat atau 3 sampai 5 kali lipat. Jadi artinya ini adalah kandidat perempuan-perempuan yang memerlukan suatu surveillance ya, suatu pemantauan terjadinya suatu patologi pada endometrium. Nah, hati-hati juga teman-teman bahwa dulu dikatakan polip endometrium itu dikatakan sudah itu benign ya, benign gitu ya. Tapi ternyata dengan klasifikasi yang update saat ini, polip itu jangan dikatakan selalu akan menjadi jinak seterusnya ya, bahwa itu bisa terjadi inflamasi kronis polip yang hiperplastik dan akhirnya menjadi satu keganasan endometrium. Jadi selalu curiga pasien datang obes ya, PCOS, oligomenoria, bahkan amenoria itu nanti suatu ketika apalagi diabetes ya itu akan menjadi suatu keganasan endometrium. Mungkin itu ya Dokter Berham. Terima kasih Dok. Ya, Dokter Nisa, masih ada lagi pertanyaan? Masih dok, banyak dok. Nih saya bacakan kembali. Ya. Pertanyaan selanjutnya, ini mengenai pengobatan hiperplasia tanpa atipia itu menggunakan dengan DMPA injeksi. Itu bagaimana injeksinya? Apakah per 3 bulan sekali atau per bulan? Kemudian dilakukan sampai berapa lama? Kemudian bagaimana follow up-nya? Apakah dilakukan biopsi ulang? Mohon pencerahannya. Oke, mungkin saya jawab dulu. Jadi penggunaan DMPA itu merupakan salah satu pilihan juga, karena mungkin di teman-teman di puskesmas paling gampang itu mendapatkan DMPA ini. Nah, lebih gampang karena merupakan suatu KB 3 bulanan. Mungkin lebih sering digunakan. Jadi penggunaan DMPA ini bisa digunakan sebagai suatu terapi pada wanita yang mengalami hiperplasia. Kalau wanita dengan dia without atipia, biasanya kita observasinya setiap 6 bulan. Jadi after penggunaan dia 2 kali, jadi kan suntikannya kan per 3 bulan. Setelah 2 kali penggunaan, biasanya kita melakukan biopsi ulang. Jadi kita lihat apakah dia mengalami regresi menjadi suatu keadaan normal atau masih tetap juga dalam keadaan without atipia. Nah, seperti tadi yang saya katakan bahwa dengan without atipia biasanya surveillance kita itu sampai 12 bulan dalam 1 tahun. Artinya 2 kali pemeriksaan. Karena dikatakan bahwa di RCOG itu biasanya kita sampai 2 kali negatif baru kita melakukan follow up long term. Sedangkan untuk yang di with atipia yang dianjurkan memang sih Mirena, penggunaan LNG itu. Namun jika memang di tempat kita tidak terdapat Mirena dan hanya ada DMPA ya mungkin dapat digunakan juga. Namun observasinya atau follow up-nya itu berbeda dengan without atipia. Dengan with atipia biasanya itu setiap 3 bulan. Jadi kita melakukan biopsi ulang, kita lihat apakah ada perubahan dari hasil biopsinya atau masih tetap juga dengan with atipia. Makasih Dok. Dokter Tovan. Ya, baik. Terima kasih Dokter Burham. Dokter Andika, saya rasa saya setuju ya. Jadi memang yang paling murah dan paling sederhana sebenarnya DMPA, tapi hati-hati dengan efek sampingnya ya berupa penurunan densitas tulang gitu ya. Jadi memang dikatakan signifikan di atas penggunaan 1 tahun ya DMPA itu bisa mengakibatkan densitas tulang menurun ya. Artinya quality of life juga akan berkurang. Namun di luar dari apapun ya, teman-teman ini sekali lagi kita tekankan bahwa ini adalah suatu multidisciplinary approach ya. Jadi teman-teman mungkin sebagai kapten ya melakukan suatu terapi medikamentosa, tapi jangan lupa pengendalian gaya hidup itu penting ya, menurunkan berat badan ya, BMI ya, body mass index ya, kemudian mungkin juga ada fatty liver yang terkait diabetes yang tidak terkontrol ya. Jadi kita bekerja sama dengan multidisiplin ya, spesialis gizi klinik, kemudian dengan endokrin dari penyakit dalam internis gitu ya. Jadi tadi sudah disampaikan kecuali kalau pada kondisi mungkin pasien mampu ya. Jadi kita bisa pakai dengan megestrol-acetate ya. Jadi itu 160 sampai 320 mg per hari ya. Tapi itu memang dengan beberapa pertimbangan. Tapi bisa dicoba tadi ya. Jadi memang dengan atipik tentu pengawasan atau evaluasi respon itu sangat penting karena pada kondisi atipik yang kita lakukan konservatif atau endometrial CA yang low risk ya dengan kandidat yang sangat memenuhi syarat itu sebenarnya tujuannya adalah untuk fertility sparing atau fertility preserving ya. Jadi memang kita selalu berkolaborasi dengan teman-teman FAIR ya. Jadi jangan sampai kita konservatif, high dose progestin gitu, tapi fertilitas yang nggak tercapai, akhirnya ternyata terjadi upstaging bahkan ya bisa menjadi endometrium yang ternyata sudah meningkat gradingnya gitu ya. Jadi ya itu mungkin tambahan dari saya Dr. Burham. Baik, masih lanjut
Tadi pertanyaannya banyak tadi. Iya, banyak dok. Ini saya lanjutkan ya. Untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Dr. Muhammad Faisal menanyakan mengenai hiperplasia endometrium yang tanpa atipia pada postmenopause, apakah ada tempat untuk dilakukan terapi hormonal atau langsung dilakukan histerektomi? Oke, Meh. Pada tadi seperti yang tadi mungkin dokter Taufan juga sudah kasihkan bagannya. Jadi pada wanita yang post menopause dengan hasil without atipia ya, mungkin kita melakukan informed consent kepada pasiennya. Memang kan selalu kan terapi utamanya kan kalau mungkin without atipia kan pilihannya adalah observasi. Namun kan pertimbangannya adalah wanita-wanita yang post menopause yang dimana dia faktor kandungannya juga sudah tidak perlukan juga, terus dari betul ovariumnya juga mungkin sudah tidak berfungsi dengan baik apa semuanya, ya kita inform konsen kepada pasiennya. Kalau memang dia masih tidak pengen dilakukan operasi, terus keluhan perdarahannya juga tidak terlalu signifikan, ya mungkin saja kita masih melakukan observasi saja. Namun jika mungkin ada keluhan perdarahan yang memanjang, terus sudah menopause juga mungkin salah satunya kita bisa melakukan inform konsen untuk dilakukan tindakan histerektomi. Jadi pentingnya itu adalah bagaimana kita mempertimbangkan kondisi-kondisi tertentu yang mana lebih menguntungkan kepada pasiennya. Mungkin itu saja dok. Terima kasih. Dr. Tovan mungkin ada tambahan. Ya, saya rasa sudah jelas, Dok. Jadi kalau Ya, pada kondisi pasien yang tidak memerlukan fungsi fertilitas lagi, walaupun premenopausal, dengan atipik jelas ya, kita melakukan histerektomi dan salpingektomi, jangan lupa ya, teman-teman, salpingektomi bilateral ya, karena itu opportunistic salpingektomi itu adalah menurunkan insiden ovarian cancer atau faktor protektif begitu ya. Tentu apakah pertimbangan dilakukan BSO atau tidak pada atipikal hiperplasia itu tidak harus ya, kecuali pada low risk endometrial CA walaupun masih low risk, tapi kalau sudah CA endometrium tentu BSO itu suatu protokol standar untuk melakukan treatment terhadap CA endometrium low risk tadi. Tapi kalau atipikal memang tidak perlu BSO rutin. Namun apabila ya, makanya ini penting sekali kita bergerak kepada preventive medicine ya teman-teman. Jadi pedigree atau pohon keluarga seorang pasien dengan endometrial CA, apalagi ovarian CA, breast cancer itu harus jelas ya. Ketika ada beberapa first degree apalagi ya, itu ternyata positif familial cancer atau yang terkait dengan Lynch type 2. Jadi mungkin kita pada usia-usia di atas 40 tahun bahkan kita bisa merekomendasikan suatu BSO ya. Namun tentu kita risk benefit itu pertimbangan pada kondisi misalkan pasien memiliki penyakit-penyakit kardiovaskuler ya. Jika memiliki kardiovaskular disease pada usia muda, memang kita pertimbangan untuk tidak gegabah ya untuk melakukan pengangkatan kedua ovarium. Itu tadi tentu kita menimbang-nimbang Taylor ya. Jadi betul-betul pasien dengan karakteristik yang spesifik ya, tidak secara umum tentunya. Mungkin itu ya Dr. Burhan. Oke. Dr. Kainisa itu masih banyak pertanyaan, tapi Iya, Dok. waktunya tinggal berapa menit ini. Tinggal 5 menit, Dok. Jadi saya kira malah harus diusulkan ke Bu Sekjen ini. Kalau perlu ada pertemuan lebih khusus. Karena ini mungkin masalah di lapangan kelihatannya juga banyak, tapi tidak sempat kita diskusikan di sini. Jadi ada baiknya kita bicarakan dalam bentuk yang lebih luas. Saya kira mungkin kalau saya kelihatannya sudah cukup sekian dulu. Saya kira terima kasih semuanya, baik Dr. Tovan, Dr. Andika, Bu Kainisa. Salam juga untuk Pak Brahmana, last but not least ke Mbak Lucy yang tetap sehat, semangat, terus mengampu kita semuanya ini. Mungkin sementara gitu dulu, Bu Kainisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Burhan, sehat selalu. Mungkin sebelum menutup, mungkin dari Dr. Tovan atau Dr. Andika ada closing statement, Dok, terkait dari hiperplasia endometrium ini yang perlu diperhatikan oleh SPOG dan mungkin dokter umum di FTKP khususnya ya, Dok ya. Monggo Dr. Tovan atau Dr. Andika bisa memberikan closing statement, Dok. Mungkin saya kalau sebelum jadi mungkin bagi teman-teman SPOG umum yang terpenting adalah pada saat kita menangani pasien itu jangan cuma hanya pada saat kita melakukan pemeriksaan langsung USG dan USG. Yang terpenting adalah bagaimana kita melakukan pemeriksaan dalam. Karena kadang-kadang kita ada miss-nya di situ. Jadi tiba-tiba pasien datang dengan keluhan perdarahan langsung operasi. Ternyata adalah CA cervix, nggak bisa diangkat cervixnya. Jadi hanya subtotal saja. Jadi yang terpenting selalu ingat adalah ada pasien datang anamnesis, lakukan pemeriksaan fisis, dan ingat jangan lupa adalah pemeriksaan ginekologi. Jadi kita VT dan inspekulum. Terima kasih dok. Mungkin itu saja dok.
Baik, terima kasih Dokter Andika. Mungkin dari Dokter Tovan ada take home message mungkin dok yang bisa diperhatikan oleh sejawat semua. Iya, terima kasih. Saya setuju ya. Jadi jangan pernah melupakan hal-hal sederhana ya. Jadi khususnya pada tata laksana hiperplasia endometrium ini tentu kita disiplin ya. Jadi memegang teguh ya apa definisi ya, kemudian apa saja sistematika anamnesis ya, itu tadi ya, mengeksklusikan faktor risiko tidak hanya pada pasien yang kita hadapi tapi tentang terkait dengan keluarga itu tadi apa teman-teman semuanya ya. Jadi adakah diabetes pada keluarga, ya, breast cancer, familial cancer, ya, endometrial cancer, ovarian cancer, kolorektal, prostat, pankreas, dan beberapa limfoma ya terkait dengan familial. Kemudian jika didapatkan seperti itu, kita memang bergerak ke depan itu tidak kuratif ya teman-teman, sekali lagi preventif. Jadi bagaimana kita bisa menilai hazard ratio atau hazard suatu potensial risk pada seorang pasien, bagaimana kita bisa mencegahnya ya. Nah, terkait dengan hiperplasia endometrium ini adalah suatu yang mudah-mudahan pada suatu ketika bisa hilang di muka bumi ya. Kalau seperti orang Jepang dan orang Korea ya, perempuan pada lari-lari ngejar kereta gitu ya, itu nggak ada yang maaf ya obes ya, mereka slim-slim ya, langsing-langsing, itu menjadi inspirasi bagi kita. Maka kenapa insiden di negara Eropa Timur yang banyak yang bersepeda dibandingkan dengan Eropa Barat yang mager ya, atau bahkan Amerika yang obesitasnya sampai bahkan morbid sekali, itu terjadi endometrial hiperplasia. Dan kita harus sama-sama berkomitmen teman-teman bahwa kita menjadi dokter yang luar biasa, bukan yang biasa-biasa saja. Jadi ketika pasien datang dengan potensi saja AUB, kita bisa mencegah hiperplasia, apalagi CA endometrium tipe 1 ya. Kemudian yang terakhir saya rasa itu tadi jelas ya, bahwa kita era ini tentang Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023 jelas ya, bahwa dalam 14 hari terjadi suatu kesalahan diadukan dan ternyata tidak ada respon dari majelis ya, itu kita bisa di meja hijaukan. Hati-hati teman-teman, karena kami banyak di RSM ini menerima, maaf ya, pasien-pasien dengan AUB, perdana-perdana yang nggak jelas palm coin-nya apa gitu ya, dibilangnya ada mioma, kemudian ada adenomyosis ya, dilakukan histerektomi subtotal teman-teman ya, histerektomi subtotal dengan PA-nya tidak ada miom, tidak ada adenomyosis, tapi dengan endometrial CA gitu. Itu lagi musim nih bulan ini ya. Kemudian yang kedua adalah juga CA cervix ternyata ya. Jadi dilakukan subtotal ternyata CA cervix gitu. Padahal patologi yang menyatakan secara makros maupun dibuktikan dengan mikroskopis ternyata tidak ada yang diduga oleh teman sejawat dari perujuk tersebut. Jadi hati-hati sekali teman-teman, bahwa konsepnya kita memang harus tadi ya siap untuk menerima segala macam perubahan guideline ya. Dan sekarang kita bekerja dimanapun teman-teman harus patuh pada PPK di rumah sakit masing-masing, tentu beracu pada PMPK yang memang kita acu secara nasional dan terkait dengan regional maupun global guideline atau evidence ya. Mungkin itu. Jadi bagaimanapun kita digoyang, insya Allah kita akan tetap kuat untuk menghadapi segala masalah di bidang medico-ethical-legal issue begitu ya. Mungkin itu. Terima kasih Dr. Burham, matur nuwun sangat Dr. Burham, Dr. Andika, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Maaf atas hal yang mungkin banyak yang belum terjawab ya. Terima kasih. Dr. Anissa, monggo silahkan. Baik, luar biasa. Terima kasih. Kita apresiasi untuk kedua narasumber dan moderator kita sore hari ini. Memang seru sekali topik kita sore hari ini dan mungkin nggak cukup ya kalau cuma dibahas di satu seri Asogi. Mungkin nanti akan ada seri berikutnya. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak untuk Dr. Tovan, Dr. Andika, Dr. Burham. 1 jam lebih sudah kita berdiskusi sampai kita di akhir acara. Semoga diskusi kita membawa banyak manfaat dan kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan atensi seluruh peserta Asogi. Dan saya kembali mengingatkan dan tidak bosan-bosan untuk memberitahukan bahwa di bulan Desember nanti ada event acara dari Hogi, yaitu Inasgo Scientific Meeting yang akan dilaksanakan di Surabaya di Hotel Westin tanggal 9 sampai tanggal 12 Desember, di mana tanggal 9 dan tanggal 10 kami akan melaksanakan simposium dan video session, kemudian dilanjutkan workshop di tanggal 11 dan 12 Desember, di mana ada 2 workshop, ada manajemen lesi prakanker dan ada gynecology surgery video. Untuk pendaftaran bisa melakukan scan barcode berikut atau bisa mengakses di www.inasmed.com. Kami juga membuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk paper dan video competition. Baik, jangan lupa untuk kembali mengikuti seri Asogi
ke-92 hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat dengan tema peran histeroskopi pada hiperplasia dan kanker endometrium. Sampai jumpa di Asogi seri berikutnya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.